Selamat datang di arah baru. Di sini kita belajar melihat kehidupan dengan lebih jernih, memahami diri, dan menemukan kekuatan di tengah hiruk-pikuk dunia. Banyak orang mengira bahwa kebaikan selalu membawa kebahagiaan, bahwa semakin kita memberi, semakin kita dicintai. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Ada saat di mana kebaikan yang berlebihan justru menjadi beban, membuat kita kehilangan arah, bahkan merusak hidup kita sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup bukan soal menjadi baik di mata semua orang, tetapi tentang menjaga keseimbangan, melakukan yang benar tanpa kehilangan kendali atas diri. Karena bila kebaikan dijalankan tanpa batas, kita hanya menjadi budak bagi harapan orang lain. Di arah baru, kita akan membahas bagaimana kebaikan bisa berubah menjadi jebakan dan bagaimana cara membebaskan diri darinya. Karena hidup yang tenang bukanlah hidup yang selalu menyenangkan semua orang, melainkan hidup yang selaras dengan akal sehat, keteguhan, dan kebijaksanaan. Kita hidup di tengah masyarakat yang sering memuji mereka yang dermawan, mereka yang selalu hadir untuk orang lain, dan mereka yang tidak pernah menolak ketika diminta pertolongan. Dari kecil kita diajarkan bahwa menjadi baik berarti selalu siap menolong, selalu bisa diandalkan, dan selalu mengutamakan kepentingan orang lain. Tapi jarang sekali kita diajarkan satu hal penting, bahwa kebaikan tanpa batas bisa menjadi pisau bermata dua. Ada perbedaan besar antara menjadi baik dengan menjadi orang yang tidak pernah bisa berkata tidak. Banyak dari kita yang sebenarnya tidak lagi membantu karena tulus, tetapi karena takut mengecewakan. Kita tersenyum meski hati menolak, kita berkata, iya, padahal jiwa kita ingin berkata tidak. Inilah jebakan pertama dari kebaikan, ketika kita lebih mementingkan kenyamanan orang lain daripada kesehatan diri sendiri. Dalam kehidupan modern, hal ini semakin terasa. Misalnya, ketika seorang teman meminta bantuan di tengah malam, kita langsung mengorbankan waktu istirahat. Ketika rekan kerja meminta bantuan menyelesaikan tugas, kita rela menunda pekerjaan kita sendiri demi terlihat baik di mata mereka. Bahkan dalam keluarga, banyak yang terbiasa memberi segalanya hingga melupakan kebutuhan pribadi, seakan-akan hidup ini hanya untuk melayani orang lain. Masalahnya, setiap pengorbanan tanpa batas selalu ada konsekuensinya. Secara perlahan, kita kehilangan energi, kehilangan waktu, kehilangan identitas. Kita tidak lagi tahu apa yang benar-benar kita inginkan, karena setiap keputusan hidup diatur oleh kebutuhan orang lain. Hidup seperti ini membuat kita tampak mulia di luar, tapi rapuh di dalam. Kita memberi terlalu banyak hingga tidak ada yang tersisa untuk diri sendiri. Stoikisme memberi pelajaran penting di sini. Marcus Aurelius, seorang kaisar sekaligus filsuf, pernah menulis, "Cintailah manusia, tetapi jangan biarkan dirimu hancur karenanya." Kalimat sederhana ini mengingatkan bahwa membantu orang lain itu baik, tetapi melupakan diri sendiri adalah kebodohan. Karena bagaimana mungkin kita bisa menolong orang lain secara berkelanjutan jika diri kita sendiri hancur terlebih dahulu? Dalam dunia modern, orang yang selalu mengutamakan orang lain seringkali terjebak dalam label orang baik. Mereka disukai, dicari, dan dibanggakan. Tapi di balik itu mereka sering merasa kesepian, merasa tidak ada yang benar-benar peduli pada mereka. Ironisnya, ketika mereka kelelahan dan akhirnya tidak bisa lagi memberi, justru banyak orang yang pergi. Kebaikan yang berlebihan tidak menciptakan hubungan yang sehat, melainkan hubungan yang timpang, di mana satu pihak selalu memberi dan pihak lain hanya menerima. Maka penting untuk menyadari bahwa mengutamakan diri sendiri bukanlah bentuk egoisme, tetapi bentuk tanggung jawab. Menjaga diri bukan berarti berhenti membantu, melainkan memastikan bahwa bantuan yang kita berikan benar-benar lahir dari kelapangan hati, bukan dari rasa takut, tekanan sosial, atau rasa bersalah. Kita perlu belajar menyeimbangkan. Ada saat di mana berkata, iya adalah bentuk cinta, tetapi ada saat di mana berkata, tidak adalah bentuk kebijaksanaan. Menunda kebutuhan pribadi sesekali mungkin baik, tetapi jika hal itu menjadi pola, kita sedang membangun jurang dalam diri sendiri. Ingatlah, orang yang terlalu sibuk memadamkan api di rumah orang lain bisa jadi tidak sadar bahwa rumahnya sendiri sedang terbakar. Hidup bukan tentang selalu membuat orang lain senang.
Hidup adalah tentang menjaga agar jiwa kita tetap tegak, sehingga kita bisa memberi kebaikan yang sehat, bukan kebaikan yang mematikan. Jika kita ingin tetap hadir untuk orang lain, kita harus terlebih dahulu hadir untuk diri sendiri. Karena pada akhirnya, kebaikan yang paling murni bukanlah mengorbankan diri sampai habis, tetapi menjaga agar diri tetap utuh, sehingga kita bisa terus memberi dengan tulus, tanpa kehilangan arah, tanpa kehilangan diri. Salah satu wajah lain dari kebaikan yang seringkali menjerat manusia modern adalah ketidakmampuan untuk berkata tidak. Kita tumbuh dalam budaya yang sering mengaitkan penolakan dengan kesombongan, dianggap tidak punya hati, atau bahkan dicap tidak tahu diri. Maka banyak orang akhirnya memilih jalan aman, menerima semua permintaan, menuruti semua ajakan, dan menyetujui semua beban yang dititipkan kepadanya, meski jauh di dalam hati ia lelah, tertekan, dan ingin menolak. Masalahnya, hidup dengan pola seperti ini lambat laun akan mengikis diri kita. Kita menjadi orang yang sibuk memenuhi ekspektasi orang lain, tapi melupakan apa yang sebenarnya penting untuk kita sendiri. Kita terlalu takut dianggap tidak baik, sehingga kita mengorbankan waktu, energi, bahkan kebahagiaan pribadi. Coba perhatikan kehidupan sehari-hari di era modern ini. Seorang karyawan yang sudah kewalahan dengan tugasnya, tetap menerima permintaan tambahan dari atasannya karena tidak berani berkata tidak. Seorang teman yang sebenarnya butuh istirahat, tetap menemani rekannya hingga larut malam karena takut dicap tidak peduli. Bahkan di media sosial, banyak orang ikut-ikutan tren atau mendukung opini yang tidak sesuai hati nurani, hanya agar tidak dianggap berbeda. Semua itu berakar dari satu hal, rasa takut menolak. Namun mari kita tanyakan pada diri sendiri, apakah benar hidup ini harus selalu ditentukan oleh takut mengecewakan orang lain? Apakah nilai kita sebagai manusia hanya sebatas pada seberapa banyak permintaan yang bisa kita turuti? Bila iya, berarti kita sedang menyerahkan kendali hidup kepada orang lain dan kehilangan otoritas atas diri sendiri. Filosofi Stoikisme mengingatkan kita bahwa hidup yang baik bukanlah hidup yang selalu menyenangkan semua orang. Epictetus, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, "Jika kamu ingin maju, bersiaplah untuk ditertawakan, diremehkan, dan bahkan dibenci. Tapi jangan berhenti melangkah, sebab yang penting bukan pendapat mereka, melainkan keselarasanmu dengan akal sehat." Artinya kita tidak bisa menghindari ketidaknyamanan sosial hanya demi terlihat baik. Terkadang penolakan adalah jalan yang lebih bijak. Berkata tidak bukanlah bentuk keburukan, melainkan bentuk ketegasan. Justru orang yang selalu berkata iya tanpa pertimbangan sering kehilangan arah dan akhirnya menumpuk penyesalan. Mereka kehilangan waktu untuk diri sendiri, kehilangan kesempatan untuk berkembang, dan kehilangan rasa damai karena terus merasa dipaksa menanggung beban. Di dunia modern, fenomena ini makin nyata. Kita hidup di era yang menuntut kecepatan, kolaborasi, dan koneksi tanpa henti. Ajakan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan datang dari segala arah, pekerjaan, komunitas, keluarga, hingga dunia digital. Jika kita tidak memiliki kemampuan menolak, kita akan tenggelam dalam arus ekspektasi orang lain. Kita merasa sibuk setiap hari, namun tidak pernah benar-benar hidup untuk diri sendiri. Yang perlu kita sadari adalah, berkata tidak bukan berarti menutup pintu, melainkan menatap pintu itu agar tidak semua orang bisa masuk sesuka hati. Hidup ini bukan hanya tentang melayani orang lain, tetapi juga tentang menjaga agar diri kita tetap utuh. Penolakan yang sehat adalah tanda bahwa kita menghormati waktu, tenaga, dan kapasitas diri. Maka belajarlah untuk menolak tanpa rasa bersalah. Belajarlah berkata, "Saya tidak bisa sekarang," atau "Saya tidak sanggup," tanpa harus membungkusnya dengan alasan panjang yang melelahkan. Karena keberanian untuk berkata tidak adalah fondasi untuk hidup yang lebih sehat dan seimbang. Pada akhirnya, kita harus memahami bahwa tidak semua permintaan pantas untuk dipenuhi. Tidak semua ajakan layak untuk diikuti, dan tidak semua orang akan selalu puas dengan keputusan kita. Hidup yang baik bukanlah tentang memenuhi semua permintaan, tetapi tentang menepati yang sesuai dengan kapasitas, nilai, dan arah hidup kita. Jangan takut jika ada orang yang kecewa ketika kita menolak, sebab kekecewaan mereka hanyalah reaksi, bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita yang sejati adalah menjaga agar hidup ini tetap berjalan dalam keseimbangan.
agar kita bisa memberi kebaikan dengan tulus, bukan karena terpaksa. Karena kebaikan yang sejati lahir dari hati yang penuh, bukan dari hati yang terpaksa. Dan hati yang penuh hanya bisa tercipta ketika kita berani menjaga batas, termasuk dengan keberanian untuk berkata tidak. Salah satu jebakan kebaikan yang paling halus, namun paling berbahaya, adalah ketika kita mulai mengukur nilai diri berdasarkan seberapa banyak pujian yang kita terima. Kita menolong bukan lagi karena ingin, tetapi karena ingin dipandang. Kita tersenyum bukan karena tulus, tetapi karena berharap orang lain akan berkata, dia memang baik. Pada titik ini, kebaikan bukan lagi jalan untuk membangun jiwa, melainkan panggung untuk mencari validasi. Di era modern, fenomena ini semakin nyata. Media sosial menjadikan pujian lebih mudah diukur. Jumlah likes, komentar positif, ucapan terima kasih yang diumumkan di depan umum. Semua itu membuat banyak orang terjebak dalam keyakinan bahwa keberhargaan dirinya tergantung pada pengakuan orang lain. Jika dipuji, mereka merasa berharga. Jika tidak ada yang mengapresiasi, mereka merasa kosong. Hidup naik turun sesuai dengan sanjungan yang datang. Namun, ada bahaya besar di balik pola ini. Ketika nilai diri hanya bertumpu pada pujian, maka hidup kita bukan lagi milik kita. Kita hidup seperti cermin, hanya memantulkan apa yang orang lain ingin lihat. Kita kehilangan keaslian, kehilangan keberanian untuk berbeda, bahkan kehilangan arah karena semua tindakan didorong oleh satu tujuan. Bagaimana agar terlihat baik di mata orang lain? Bayangkan seorang pekerja yang selalu rela membantu rekan kerjanya, bukan karena ingin berkontribusi, tetapi karena ingin dianggap sebagai pahlawan kantor. Bayangkan seorang teman yang terus-menerus hadir dalam setiap acara, bukan karena menikmati kebersamaan, melainkan karena takut disebut tidak peduli. Pada akhirnya, semua kebaikan itu berubah menjadi topeng. Dan topeng, seindah apapun, tetaplah melelahkan untuk dipakai terus-menerus. Stoikisme memberi kita pelajaran penting tentang hal ini. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "Jika kamu melakukan sesuatu yang baik dan orang lain mengetahuinya, jangan terlalu gembira. Jika mereka tidak mengetahuinya, jangan kecewa. Lakukanlah karena itu benar, bukan karena itu akan dipuji." Pesan ini mengajarkan bahwa inti dari kebaikan adalah keutuhan batin, bukan penilaian luar. Pujian hanyalah gema. Yang sejati adalah suara hati kita sendiri. Ketika kita terus bergantung pada pujian, maka kita juga membuka pintu pada luka yang dalam ketika kritik datang. Sebab orang yang hidup dari sanjungan akan mati oleh hinaan. Inilah paradoks yang sering tidak disadari. Mencari validasi membuat kita rapuh. Karena begitu tidak ada yang mengakui, kita merasa diri tidak berharga. Dalam kehidupan modern, jebakan ini semakin kuat. Lihatlah bagaimana banyak orang menghabiskan waktu berjam-jam untuk membangun citra diri yang sempurna di media sosial. Foto harus indah, kata-kata harus bijak, aktivitas harus tampak mulia. Semua demi pujian yang sebenarnya cepat sekali pudar. Hari ini kita dipuji, besok orang sudah lupa. Apakah pantas nilai diri yang begitu berharga digantungkan pada sesuatu yang begitu rapuh? Kita perlu memahami bahwa nilai diri tidak pernah lahir dari luar, melainkan dari dalam. Kita bernilai bukan karena orang lain mengatakan demikian, tetapi karena kita hidup sesuai dengan prinsip, integritas, dan kebijaksanaan. Pujian hanyalah bonus, bukan fondasi. Jika kita menjadikan pujian sebagai dasar hidup, kita sedang membangun rumah di atas pasir. Kebaikan sejati tidak perlu diumumkan. Ia berjalan diam-diam, tetapi meninggalkan jejak yang mendalam. Sama seperti matahari yang tidak perlu diberi tepuk tangan untuk tetap bersinar. Ia bersinar karena memang begitulah hakikatnya. Begitu pula kita. Jadilah baik karena itu selaras dengan hati nurani, bukan karena ingin dipuji. Maka, jika suatu hari engkau melakukan kebaikan dan tidak ada yang berterima kasih, jangan kecewa. Jika engkau berjuang keras dan tidak ada yang memuji, jangan kecil hati. Ingatlah, penghargaan terbesar datang dari dalam. Dari ketenangan hati bahwa engkau sudah melakukan yang benar. Hidup yang sehat bukanlah hidup yang bergantung pada sanjungan orang lain. Hidup yang sehat adalah hidup yang berakar pada prinsip, sehingga pujian tidak membuatmu terbang dan celaan tidak membuatmu tumbang. Karena pada akhirnya,
Nilai dirimu tidak pernah ada di tangan orang lain. Nilai dirimu ada pada dirimu sendiri, pada keberanianmu untuk tetap menjadi dirimu, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang memberi tepuk tangan. Memaafkan seringkali dianggap sebagai puncak dari kebaikan hati. Sejak kecil kita diajarkan bahwa memaafkan adalah tindakan mulia, bahwa memberi maaf berarti melepaskan beban, dan bahwa setiap orang yang meminta maaf seharusnya diberi kesempatan kedua. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi masalah muncul ketika kita memaafkan terlalu mudah, terlalu cepat, tanpa batas, dan tanpa pertimbangan. Banyak orang mengira bahwa dengan memaafkan, kita otomatis menjadi orang yang lebih kuat. Padahal kenyataannya terlalu cepat memaafkan justru bisa membuat kita lemah, rentan, dan mudah dimanfaatkan. Karena ketika orang tahu bahwa kita akan selalu memaafkan, maka mereka tidak lagi belajar untuk menghargai kita. Mereka akan terus mengulang kesalahan yang sama dengan keyakinan bahwa kita tidak akan pernah benar-benar pergi. Dalam kehidupan modern, hal ini sangat sering terjadi. Seorang pasangan yang terus-menerus dihianati, tetapi tetap memaafkan dengan alasan cinta. Seorang teman yang berulang kali dilupakan, diremehkan, atau dimanfaatkan, tetapi selalu memberi maaf karena takut kehilangan hubungan. Bahkan di dunia kerja, ada karyawan yang terus dirugikan oleh atasan atau rekan kerja, namun memilih memaafkan karena tidak berani bersuara. Memaafkan tanpa batas bukan lagi kebaikan, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap diri sendiri. Kita mungkin mengira kita sedang menunjukkan hati yang luas, padahal sebenarnya kita sedang mengizinkan orang lain melukai kita lagi dan lagi. Stoikisme mengajarkan keseimbangan dalam menghadapi manusia. Epictetus berkata, "Janganlah berharap manusia yang jahat tidak akan berbuat jahat. Lebih bijak adalah bersiap bahwa mereka akan melakukannya." Artinya, kita perlu menerima kenyataan bahwa sebagian orang memang tidak berubah. Memberi kesempatan memang penting, tetapi memberi kesempatan tanpa henti hanya akan merusak diri kita. Pertanyaannya, apakah memaafkan selalu identik dengan membiarkan? Jawabannya tidak. Kita bisa memaafkan, tetapi tetap menjaga jarak. Kita bisa melepaskan dendam, tetapi tetap menutup pintu dari mereka yang tidak tahu cara menghargai. Memaafkan bukan berarti membuka ruang untuk dilukai kembali, melainkan melepaskan beban emosional agar hati kita tidak terikat pada kebencian. Terlalu mudah memaafkan seringkali lahir dari ketakutan. Takut ditinggalkan, takut dicap keras hati, atau takut dianggap tidak baik. Tetapi apa gunanya menjadi baik jika pada akhirnya kita kehilangan martabat dan kesehatan batin? Orang yang terus memaafkan tanpa batas hanya akan menanam luka yang semakin dalam. Hingga suatu hari ia sadar bahwa dirinya telah kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri. Dalam dunia modern yang penuh dengan relasi kompleks, baik dalam pertemanan, percintaan maupun pekerjaan, kita butuh kebijaksanaan untuk tahu kapan harus memaafkan dan kapan harus melepaskan. Tidak semua orang layak diberi kesempatan kedua, apalagi kesempatan ke-10. Ada saatnya kita harus berkata, "Aku memaafkanmu, tapi aku tidak akan lagi membiarkanmu berada dalam hidupku." Itulah bentuk maaf yang sehat, yang lahir dari kekuatan, bukan kelemahan. Ingatlah, memaafkan terlalu mudah justru bisa menjadi jebakan. Karena pada akhirnya, bukan orang lain yang menanggung akibatnya, melainkan kita sendiri. Kita yang menahan sakit, kita yang mengorbankan ketenangan, kita yang harus mengulang luka yang sama. Maka, jangan jadikan memaafkan sebagai kebiasaan kosong yang hanya melelahkan diri. Jadikanlah ia pilihan sadar. Maaf yang benar-benar membebaskan sekaligus melindungi. Karena kebaikan bukan hanya tentang mengampuni orang lain, tetapi juga tentang menjaga agar diri kita tidak terus-menerus hancur oleh kesalahan yang sama. Pada akhirnya, maaf yang sehat bukanlah maaf yang diberikan tanpa syarat, melainkan maaf yang lahir dari hati yang damai, sekaligus dari akal yang bijak. Kita bisa memaafkan tanpa harus mengizinkan diri kita dilukai kembali. Dan disitulah letak keseimbangan, melepaskan dendam, tetapi tetap menjaga martabat. Memberi adalah tanda kebaikan. Kita sering diajarkan bahwa memberi itu mulia, bahwa semakin banyak kita memberi, semakin besar pula nilai diri kita di mata orang lain.
Banyak orang percaya bahwa pengorbanan tanpa batas adalah bukti cinta, bukti ketulusan, bahkan bukti keberanian. Namun di balik kemuliaan memberi, ada sebuah bahaya yang sering kita lupakan. Ketika kita memberi lebih dari yang kita miliki. Di dunia modern, banyak orang hidup dengan beban ini. Seorang anak yang rela bekerja siang malam demi membiayai kebutuhan keluarga, sementara dirinya sendiri kelelahan dan sakit. Seorang teman yang terus meminjamkan uang meskipun dirinya sendiri sedang berjuang secara finansial hanya karena tidak enak menolak. Bahkan ada orang tua yang mengorbankan seluruh kebahagiaan pribadinya demi anak, hingga lupa bahwa mereka juga manusia yang butuh istirahat, butuh ruang, dan butuh kehidupan yang layak. Memberi lebih dari yang kita miliki terdengar mulia, tetapi sebenarnya itu adalah bentuk penghancuran diri secara perlahan. Kita tidak sadar bahwa setiap kali kita memberi tanpa batas, kita sedang mengikis cadangan energi, waktu, dan sumber daya yang seharusnya kita gunakan untuk bertahan hidup. Pada akhirnya kita menjadi kosong. Kosong secara batin, kosong secara tenaga, bahkan kosong secara materi. Dan orang yang kosong tidak lagi mampu memberi apa-apa, baik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Stoikisme mengajarkan kita tentang keseimbangan. Seneca pernah menulis, "Tidak ada yang lebih mulia daripada memberi, tetapi pastikan pemberianmu tidak melampaui batas hingga membuatmu miskin." Kalimat ini sederhana namun penuh makna. Memberi memang baik, tetapi memberi dengan merusak diri sendiri bukanlah kebajikan, melainkan kebodohan. Karena bagaimana mungkin kita bisa terus memberi jika kita sendiri tidak lagi punya apa-apa? Sayangnya, di tengah tekanan sosial modern, banyak orang merasa bahwa nilai diri mereka diukur dari seberapa besar mereka bisa berkorban. Media sosial bahkan memperkuat ilusi ini. Kita melihat unggahan tentang orang-orang yang memberi tanpa henti, lalu kita merasa bahwa kita pun harus melakukan hal yang sama. Meski kondisi kita sendiri tidak memungkinkan. Kita memberi bukan lagi karena mampu, melainkan karena takut dianggap egois. Namun inilah yang sering luput dari perhatian. Memberi lebih dari yang dimiliki tidak hanya berbahaya bagi diri sendiri, tetapi juga tidak sehat bagi orang yang menerima. Ketika kita terus-menerus menyediakan segalanya bagi orang lain, mereka bisa jadi kehilangan kemandirian. Mereka terbiasa menerima tanpa pernah belajar berjuang. Akhirnya, alih-alih menolong, kita justru menciptakan ketergantungan. Dalam hubungan pribadi, hal ini bisa menjadi lebih rumit. Bayangkan seseorang yang terus memberi cinta, perhatian, dan pengorbanan, sementara pasangannya tidak pernah benar-benar membalas dengan tulus. Akhirnya, hubungan itu tidak seimbang, penuh dengan luka, dan justru melahirkan rasa sakit yang lebih dalam. Memberi lebih dari yang dimiliki hanya membuat kita kehilangan identitas, karena seluruh hidup dipusatkan pada orang lain yang mungkin tidak pernah menghargai. Yang perlu kita sadari adalah, memberi seharusnya lahir dari kelimpahan, bukan dari kekosongan. Kita bisa memberi waktu ketika kita memiliki waktu luang, bukan dengan mencuri waktu tidur kita yang sangat berharga. Kita bisa memberi materi ketika kita memang mampu, bukan dengan meminjam uang hanya agar terlihat baik di mata orang lain. Kita bisa memberi tenaga ketika hati kita lapang, bukan ketika tubuh kita sudah hampir runtuh. Hidup yang sehat menuntut kita untuk menjaga batas. Memberi memang indah, tetapi menjaga diri agar tetap utuh adalah syarat agar kita bisa terus memberi dalam jangka panjang. Sama seperti kendi air, ia bisa mengalirkan air ke cangkir lain hanya jika ia sendiri terisi. Jika kita terus menuang tanpa pernah mengisi ulang, maka cepat atau lambat kendi itu akan kering. Oleh karena itu penting untuk belajar berkata, "Aku ingin membantu, tapi saat ini aku belum mampu." Atau, "Aku ingin memberi, tapi aku harus memastikan diriku sendiri kuat terlebih dahulu." Itu bukan bentuk keegoisan, melainkan bentuk tanggung jawab. Karena ketika kita menjaga diri sendiri, kita sebenarnya sedang menjaga kemampuan untuk tetap bisa hadir bagi orang lain di masa depan. Kebaikan yang tulus bukanlah kebaikan yang mengorbankan diri sampai habis, melainkan kebaikan yang lahir dari keseimbangan. Memberi lebih dari yang dimiliki bukanlah tanda ketulusan, tetapi tanda bahwa kita belum benar-benar menghargai diri sendiri. Maka, belajarlah memberi dengan bijak. Berikan apa yang memang mampu kita berikan, tanpa harus merusak diri,
Karena kebaikan sejati tidak diukur dari seberapa besar kita mengorbankan diri, tetapi dari seberapa tulus kita menjaga agar diri dan orang lain tetap bertumbuh bersama. Di era modern, pekerjaan telah menjadi pusat kehidupan bagi banyak orang. Kita menghabiskan sebagian besar waktu untuk bekerja, berinteraksi dengan rekan, dan memenuhi tuntutan atasan. Namun, di tengah kesibukan itu, ada satu pola kebaikan yang sering menjadi jebakan: membiarkan diri dieksploitasi di lingkungan kerja. Banyak orang berpikir bahwa bekerja lebih keras dari yang seharusnya, mengerjakan tugas orang lain, atau menanggung beban tambahan tanpa protes adalah tanda loyalitas dan kebaikan. Tapi kenyataannya, pola ini seringkali merusak hidup mereka sendiri. Banyak dari kita yang takut menolak pekerjaan tambahan, takut dianggap tidak kompeten, atau takut dilabeli malas. Kita berpikir, jika kita bersedia mengorbankan diri, kita akan dihargai, dipromosikan, dan mendapatkan pengakuan. Namun, realitas di dunia kerja modern tidak selalu seperti itu. Orang yang paling mudah dieksploitasi biasanya adalah mereka yang paling baik hati, yang paling sulit mengatakan tidak, dan yang paling bersedia menanggung beban orang lain. Hasilnya, mereka bekerja lebih keras, stres lebih tinggi, dan seringkali tidak mendapatkan imbalan yang setimpal. Fenomena ini bukan hanya terjadi di kantor besar, di startup, freelance, atau bahkan organisasi sosial. Orang yang terlalu baik hati sering dijadikan tempat menumpuk tanggung jawab. Mereka mengerjakan pekerjaan tambahan demi menjaga citra, demi dianggap team player, atau demi tidak mengecewakan atasan dan kolega. Tetapi setiap tugas tambahan yang diterima tanpa batas justru menggerogoti energi, mengurangi fokus, dan akhirnya membuat mereka kehilangan kendali atas hidup sendiri. Stoikisme mengajarkan prinsip penting tentang batas dan kendali. Epictetus menekankan, tidak semua yang datang padamu pantas engkau tangani. Pilihlah yang berada dalam kendalimu dan lepaskan yang bukan tanggung jawabmu. Artinya menjaga diri bukanlah egois, melainkan bijaksana. Dalam konteks pekerjaan, ini berarti memahami batas kapasitas kita, menolak tugas yang berlebihan, dan fokus pada tanggung jawab yang benar-benar menjadi bagian dari peran kita. Banyak orang yang membiarkan diri dieksploitasi sering merasa bersalah saat menolak. Mereka berpikir, menolak berarti tidak berkontribusi, tidak peduli, atau bahkan mengkhianati tim. Namun rasa bersalah itu lahir dari kesalahpahaman tentang kebaikan. Kebaikan yang sejati tidak berarti menjadi budak bagi ekspektasi orang lain. Kebaikan berarti bekerja dengan integritas, fokus, dan tanggung jawab tanpa kehilangan keseimbangan hidup. Lingkungan kerja modern semakin kompleks dan penuh tekanan. Target meningkat, jam kerja semakin panjang, dan tuntutan manajemen semakin tinggi. Di sini orang yang tidak pandai menegakkan batas sering mengalami burnout, kelelahan mental, dan kehilangan motivasi. Bahkan produktivitas mereka bisa menurun, meski mereka bekerja lebih keras daripada siapapun. Ironisnya, orang yang paling baik hati sering menjadi korban utama dari sistem yang tidak adil ini. Kita juga harus menyadari satu hal. Membiarkan diri dieksploitasi bukanlah bentuk loyalitas, melainkan pola yang merusak harga diri. Ketika kita terus menanggung beban orang lain, kita mengirim sinyal bahwa kita selalu tersedia, selalu bisa dipakai, dan selalu bisa dikorbankan. Dalam jangka panjang, hal ini menciptakan siklus ketergantungan yang merugikan kedua belah pihak. Kita lelah dan tidak berkembang, sementara orang lain terbiasa menuntut lebih. Kebijaksanaan Stoik mengingatkan kita untuk fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali. Kita tidak bisa mengubah orang lain, tetapi kita bisa mengatur diri sendiri. Kita bisa memilih kapan harus membantu, kapan harus menolak, dan kapan harus menegakkan batas. Memberi dalam batas kemampuan bukanlah egois, melainkan bentuk kebaikan yang sehat. Hidup yang seimbang membutuhkan keberanian untuk berkata cukup. Keberanian itu bukan berarti menolak bekerja keras, tetapi menolak dieksploitasi hingga kita kehilangan arah dan martabat. Kita harus mampu menjaga diri agar tetap produktif, sehat, dan terhormat, tanpa menjadi korban dari kebaikan yang berlebihan. Pada akhirnya, membiarkan diri dieksploitasi di lingkungan kerja bukanlah tanda kebaikan,
melainkan tanda bahwa kita belum menghargai diri sendiri. Hanya dengan menegakkan batas, kita bisa tetap tulus dalam bekerja, tetap sehat secara mental, dan tetap mampu memberi kontribusi yang berarti tanpa merusak hidup sendiri. Hidup di tengah masyarakat modern sering menuntut kita untuk terlihat ramah, penyabar, dan selalu menjaga hubungan tetap harmonis. Kita diajarkan bahwa konflik itu buruk, bahwa perbedaan pendapat menimbulkan ketegangan, dan bahwa menjaga kedamaian berarti mengalah. Dari sinilah muncul kebiasaan yang tampaknya baik, tetapi sesungguhnya berbahaya, menghindari konflik dengan dalih harmoni. Banyak orang percaya bahwa dengan selalu menahan diri, diam ketika diperlakukan tidak adil, atau menyetujui pendapat mayoritas, mereka menjaga kedamaian dan diterima oleh semua pihak. Namun kenyataannya, menghindari konflik seringkali menciptakan masalah yang lebih besar. Kita membiarkan ketidakadilan, kesalahan, dan perbedaan yang nyata tetap berlangsung hanya demi menjaga citra damai. Lama-kelamaan kita menjadi pasif, kehilangan suara, dan bahkan mulai meragukan kebenaran hati sendiri. Dalam kehidupan modern, jebakan ini sangat nyata. Di lingkungan kerja, seorang karyawan memilih diam ketika ide atau haknya diremehkan karena takut menciptakan ketegangan. Dalam hubungan pribadi, seorang pasangan menahan kritik yang seharusnya disampaikan agar tidak menimbulkan pertengkaran. Dalam lingkaran sosial, banyak orang memilih mengikuti arus hanya agar diterima, meski hati mereka berbeda. Semua ini terlihat harmonis di permukaan, tetapi di dalam menimbulkan tekanan, frustrasi, dan ketidakpuasan yang lama-kelamaan mengakar. Stoikisme memberi pelajaran penting di sini. Marcus Aurelius menulis, "Lebih baik hidup dengan kebenaran dalam hatimu, meskipun dunia menolaknya, daripada hidup dalam kesepakatan yang palsu demi diterima." Kalimat ini mengingatkan bahwa harmoni yang sejati bukan tercipta dari pengorbanan prinsip, melainkan dari keseimbangan antara ketenangan batin dan keberanian untuk bersikap benar. Menghindari konflik dengan dalih harmoni sering lahir dari rasa takut. Takut kehilangan penerimaan, takut dikritik, takut ditinggalkan. Tetapi ketakutan ini menimbulkan kehancuran yang diam-diam. Ketika kita selalu mengalah demi terlihat baik, kita kehilangan kendali atas diri sendiri. Suara hati kita menjadi lemah dan batas-batas pribadi mulai luntur. Kita mungkin tampak tenang di luar, tetapi di dalam kemarahan, kecewa, dan rasa tidak berdaya menumpuk tanpa pernah tersalurkan. Konflik sejati bukanlah musuh. Konflik adalah tanda adanya perbedaan, dan perbedaan adalah bagian dari kehidupan. Menghadapi konflik dengan bijak justru menunjukkan keberanian dan kedewasaan. Menghindarinya terus-menerus demi terlihat damai hanyalah topeng sementara yang menutupi ketidakjujuran pada diri sendiri. Dalam jangka panjang, topeng ini bisa menjadi beban yang lebih berat daripada konflik itu sendiri. Hidup modern semakin memperkuat ilusi harmoni. Media sosial misalnya, membuat kita cenderung menahan opini, menghapus komentar yang kontroversial, atau mengubah sikap agar diterima kelompok. Lingkungan kerja, komunitas, dan keluarga menuntut keseragaman. Dalam konteks ini, menghindari konflik tampak sebagai strategi bertahan, tetapi strategi ini berisiko menenggelamkan suara hati, membatasi pertumbuhan, dan membiarkan ketidakadilan tetap berlangsung. Yang perlu dipahami adalah harmoni yang sehat bukan tercipta dari pengorbanan diri atau penekanan emosi, tetapi dari komunikasi yang jujur, tegas, dan penuh pertimbangan. Kita harus belajar mengekspresikan pendapat, menegakkan batas, dan menghadapi ketidaksepakatan dengan cara yang terhormat. Dengan demikian, hubungan tetap terjaga, tetapi kita tidak kehilangan identitas, prinsip, atau martabat. Menghindari konflik terus-menerus hanyalah pelarian. Sementara itu, keberanian menghadapi konflik dengan bijak adalah bentuk kebaikan yang lebih tinggi bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Karena orang yang mampu menghadapi ketegangan dengan ketenangan, yang mampu berkata tegas tanpa menyakiti, dan yang mampu mempertahankan prinsip sambil tetap menjaga hubungan, dialah yang benar-benar hidup dalam harmoni. Pada akhirnya, harmoni sejati lahir dari keseimbangan. Keberanian untuk mengatakan yang benar, kebijaksanaan untuk memilih pertempuran, dan ketenangan untuk tetap damai di tengah perbedaan. Menghindari konflik demi kesan baik hanyalah ilusi, sementara menghadapi konflik dengan integritas adalah jalan menuju kedamaian yang nyata dan tahan lama.
Salah satu jebakan kebaikan yang paling halus, namun paling merusak, adalah ketika kita mulai mengorbankan prinsip demi diterima oleh orang lain. Kita hidup di dunia yang menuntut keseragaman, penerimaan sosial, dan pengakuan dari lingkungan sekitar. Dalam konteks ini, banyak orang merasa bahwa untuk diterima, mereka harus menyesuaikan diri, mengubah sikap, bahkan mengesampingkan nilai-nilai yang selama ini mereka pegang. Pada awalnya ini tampak ringan, hanya menurunkan sedikit standar, menelan rasa tidak nyaman, atau mengikuti tren agar terlihat sejalan. Namun seiring waktu, konsekuensinya jauh lebih berat daripada yang terlihat. Mengorbankan prinsip berarti menyerahkan kendali atas diri sendiri. Kita mulai membuat keputusan bukan berdasarkan akal sehat, integritas, atau kebenaran hati, tetapi berdasarkan ekspektasi orang lain. Dalam kehidupan modern, hal ini terjadi hampir di setiap aspek. Di kantor, seseorang mungkin setuju dengan ide yang bertentangan dengan keyakinannya hanya agar dianggap tim yang kooperatif. Di media sosial, banyak orang mengikuti opini mayoritas agar tidak dicap kontroversial atau disingkirkan dari kelompok. Bahkan dalam lingkaran pertemanan, kita sering menahan pendapat, mengubah sikap, atau berpura-pura menyukai sesuatu hanya untuk diterima. Masalah dari pola ini adalah kerusakan yang diam-diam namun mendalam. Ketika kita terus mengorbankan prinsip, kita mulai kehilangan arah. Identitas kita menjadi kabur. Kita tidak lagi tahu apa yang sebenarnya penting bagi diri sendiri, karena semua tindakan sudah diarahkan oleh kebutuhan orang lain untuk menerima kita. Lama-kelamaan, kita akan merasakan kekosongan batin. Hidup tampak berjalan, tetapi hati dan pikiran tidak pernah damai. Stoikisme mengajarkan prinsip yang relevan di sini. Epictetus menekankan, jangan menyerahkan dirimu pada kehendak orang lain. Sesuatu yang bukan berada dalam kendalimu, lepaskan. Yang berada dalam kendalimu, pegang teguh. Dalam konteks ini, prinsip adalah kendali kita yang sejati. Mengorbankannya demi diterima berarti melepaskan kendali itu dan menyerahkan hidup kita pada penilaian orang lain. Fenomena ini semakin terasa di era digital. Media sosial memberi ilusi bahwa penerimaan adalah segalanya. Setiap komentar positif, setiap like, setiap pengakuan memberi rasa lega sementara. Kita merasa hidup kita lebih berarti ketika diterima dan merasa tersisih ketika ditolak. Padahal penerimaan yang diperoleh dengan mengorbankan prinsip adalah rapuh dan sementara. Sekali lingkungan berubah, kita akan merasa kosong karena seluruh identitas kita dibangun di atas sandaran yang tidak nyata. Mengorbankan prinsip demi diterima juga merusak hubungan jangka panjang. Orang yang terus menyesuaikan diri bukan lagi autentik, sehingga hubungan yang dibangun menjadi rapuh. Mereka diterima, tetapi tidak dicintai atau dihargai secara sejati. Kita mungkin mendapatkan pengakuan sementara, tetapi kehilangan rasa hormat, baik terhadap diri sendiri maupun dari orang lain yang benar-benar penting. Kunci untuk menghindari jebakan ini adalah keberanian untuk tetap teguh pada nilai dan prinsip kita. Tegas bukan berarti keras kepala. Tegas berarti memilih jalan yang selaras dengan akal sehat dan hati nurani, meskipun kadang menimbulkan penolakan atau ketidaknyamanan sosial. Orang yang mampu menegakkan prinsip dengan bijak akan menemukan penerimaan yang sejati, bukan yang dibuat-buat, melainkan yang tulus, dari mereka yang menghargai keaslian dan integritas. Hidup yang sehat bukan tentang diterima oleh semua orang. Hidup yang sehat adalah hidup yang selaras dengan prinsip, yang memberi ruang bagi integritas, dan yang menjaga keseimbangan antara memberi dan mempertahankan diri. Mengorbankan prinsip demi diterima mungkin memberikan rasa aman sementara, tetapi rasa aman itu palsu, dan harganya adalah kehormatan diri dan kedamaian batin. Pada akhirnya, kita harus belajar bahwa penerimaan yang paling berharga bukan datang dari orang lain, melainkan dari diri sendiri. Ketika kita tetap memegang teguh prinsip, meskipun dunia menolak, kita hidup dengan integritas, martabat, dan ketenangan. Itulah kebaikan yang sejati, bukan sekadar menuruti orang lain, tetapi menjaga diri agar tetap utuh, tulus, dan bebas dari jebakan kebaikan yang merusak. Hidup seringkali mengajarkan kita bahwa kebaikan, jika tidak ditempatkan dengan bijak, bisa menjadi pisau bermata dua. Terlalu sering mengutamakan orang lain, takut menolak permintaan,
mengukur diri dari pujian, memaafkan tanpa batas, memberi melebihi kemampuan, membiarkan dieksploitasi, menghindari konflik, atau mengorbankan prinsip demi diterima. Semua pola itu, meski lahir dari niat baik, bisa merusak keseimbangan hidup kita. Di Arah Baru, kami percaya bahwa kebaikan sejati adalah kebaikan yang sadar, kebaikan yang menjaga diri, dan kebaikan yang memberi tanpa kehilangan integritas. Setiap langkah refleksi yang kita lakukan adalah upaya untuk membebaskan diri dari jebakan sosial, menemukan keberanian untuk berkata tegas, dan membangun hidup yang utuh, damai, dan otentik. Jika Anda ingin belajar menumbuhkan kebaikan yang sehat, menjaga batas, dan hidup dengan prinsip yang kuat, Arah Baru adalah tempatnya. Bersama, kita akan menyingkap pola-pola tersembunyi dalam hidup modern, menguatkan karakter, dan menemukan arah yang sejati. Tekan tombol subscribe, dan mari berjalan bersama dalam perjalanan menuju diri yang lebih bijak, lebih damai, dan lebih bebas.